income lah, pendapatan. Kamu ngerasa sama di Aussie bedanya gimana? Sama yang di Kanada? Beda jauh. Oke, halo guys. Jadi hari ini aku lagi sama Kak Gita. Hai Git, thank you ya udah mau diajak join di Cicet aku. Gak tahu episode berapa ya, 9 apa 10. Thank you banget. I really appreciate your time. Thank you so much. Ya, jadi guys, jadi aku sengaja ngundang Kak Gita ini soalnya aku kayak pingin kepoin nih. Soalnya Kak Gita ini kenapa sih dia bisa sampai ke Kanada padahal sebelumnya dia itu udah pernah kayak ke Kanada tahun berapa, Kak? Nyampe sini Desember 2018. Oh, kita hampir sama lah ya. Aku Desember 2000. Aku Oktober 2018. Jadi sebelum ya, jadi Kak Gita ini sebelum ke Kanada, dulu dia sempat ngambil working holiday visa yang di Aussie ya. Jadi itu setahun, Kak? Aku tahu. Oke, setahun. Tapi guys, aku tuh penasaran banget kenapa sih dia kan udah kemana-mana nih. Aku udah lihat dan baca beberapa vlog dia. Jadi Kak Gita ini salah satunya juga vlogger sama beauty vlog ya? Beauty, travel. Mantap banget pokoknya lah. Terus kenapa aku dengar-dengar kamu nih udah ini mantap banget mau stay di Kanada nih? Iya dong. Why Kanada? Why? Kenapa? Sebenarnya balik lagi ke ini agak dalam ya jadinya ya. Iya. Soalnya balik lagi ke tujuan. Benar. Kenapa kita memilih tinggal di luar? Not in just particularly Kanada, tapi kenapa tinggal kayak imigran keluar Indo gitu ya. Iya benar. Aku tinggal di Aussie. Aku suka sih, I like the idea how they operate the country. Dan ternyata memang setelah diselidikin, Kanada itu nggak jauh beda sama Aussie. Dari sistem ekonomi, dari sistem sekolah, pekerjaan, gitu. Sebenarnya waktu itu mikir nggak usah Kanada ya nggak apa-apa, yang penting English speaking country kayak UK atau US. Tapi kalau US aku udah nggak mau banget, soalnya hanya itu antara waktu itu UK atau Aussie atau Kanada. Tapi di Aussie itu udah susah sekali untuk bisa immigrate, itu udah almost impossible lah. Terus UK itu terlalu mahal ya, itu udah kayak mahal dari segi apa nih Git? Dari segi pendidikan, dari segi stay. Mahal banget. Begitu memang pound sterling kan mahal banget. Kayak yang mau biaya hidup aja tuh lebih besar. Iya benar-benar. Kenapa Kanada? Karena setelah research sekolahnya juga ada yang affordable, ada yang lebih besar lagi juga, dan secara global ekonomi, finance, politik semua lebih in package, lebih good gitu, lebih better. Iya. Gitu. Oke. Jadi kamu kayak ada sempat galau nggak between mau stay di Aussie atau mau cari negara lain? Dulu sempet banget pas lagi di Aussie, kepengen banget tinggal di situ ya kan. Soalnya aku juga ada keluarga di sana, banyak keluarga di sana, terus banyak teman-teman di Aussie tuh udah kayak second home-nya orang Indo lah. Iya benar. Ya kan. Mau makan juga makanan Indo gampang, terus komunitas juga banyak, jadi udah nyaman banget sebenarnya di Aussie. Terus tapi ya balik lagi karena kita kan mau mengejar stay untuk long term ya kan, dan itu nggak ada jalan untuk di bidang kerjaan aku, itu nggak ada jalan. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu itu chef atau cook atau yang kerjaan pastry culinary lebih banyak punya chance untuk bisa tinggal. Sedangkan aku nggak ada background itu. I see. Jadi aku nggak pursue ke sana juga. Teman-temanku sih ada yang bilang kayak sekolah pastry atau apa. Cuma itu mahal banget. Dan waktu itu juga nggak ada minat untuk sekolah ke sana gitu. Oke, jadi menyinggung kamu udah bahas masalah sekolah nih. Kamu ngelihat sekolah study di Aussie sama study di Kanada tuh bedanya apa sih? Mungkin dari segi biaya, atau dari segi program, atau dari segi kesempatan di future. Gimana kamu ngelihatnya?
berdasarkan pengalaman teman-temanku yang stay di sana, mereka itu sekolah pun ada yang range-nya juga variatif ya. Ada yang mirip sama Kanada harganya, yang kayak Arbutus. Ada juga yang ya kayak BCIT atau kayak Douglas gitu, yang sangat yang public lah ya. Iya, yang tinggi harganya gitu kan, dan beda-beda gitu jurusannya. Nah, berdasarkan pengalaman temanku yang tinggal di sana, mereka ngambil yang seharga Arbutus, yang kira-kira sekitar segitu. Jurusannya bisa bisnis, bisa hospitality, bisa marketing, dan biasanya visa di sana itu lama banget. Temanku tuh sekolah dapat visanya 6 tahun. Wow. Iya, 6 tahun, 5-6 tahun, tapi itu bukan bachelor. Sertifikat atau diploma? Diploma, tapi nggak tahu kenapa programnya tuh 5 tahun, makanya visanya dapat 6 tahun. Oh, I see. Nah, itu tuh kok 5 tahun banget. Lama banget sekolahnya ya? Iya, lama banget. Di sana tuh ada beberapa sekolah yang memang programnya kayak 5 tahun gitu, dan kamu bisa dapat visa 6 tahun. Cuma nggak tahu ya, sekarang makin kesini kan makin susah nih sekolah ke sana. Nggak tahu apakah sekolah tersebut masih menyediakan course yang 5 tahun itu apa enggak gitu. Tapi so far aku udah punya beberapa temen yang masuk sekolah itu dan dapat kayak 5 tahun, 6 tahun. Tapi percuma, habis itu kita nggak bisa apply visa. Dibilang PGWP ya? Iya, nggak dapat PGWP. Jadi abis 6 tahun mau apa gitu ya? Iya, tapi lama banget loh itu 6 tahun. Lama banget, betul. Itu co-op ya? Maksudnya kayak program internship gitu? Jadi kayak full time? Di itu kalau nggak salah nggak ada program co-op. Iya. Jadi aku tuh waktu aku kan sempat konsul sama agentku, terus jadi ditanya kan, jadi aku ditanya di Aussie itu emang nggak ada kayak kita di Kanada ini kan co-op nih, jadi bisa dibayar lah, internship lah, magang lah ya. Jadi waktu kita kerja kita tuh dibayar. Kalau di Aussie katanya kalaupun kita tuh nggak dibayar gitu. Iya, nggak ada. Aku juga tanya teman-temanku yang sekolah di sana, kenapa bisa lama banget? Mereka juga bilang, ya itu emang programnya dari sana termnya sebegitu lama gitu. Dan itu menguntungkan dong ya buat orang-orang yang memang mau stay gitu kan. Iya. Mau kerja juga. Cuma kan menguntungkan dari sisi yang aku lihat, 5 tahun bayar sekolahnya nggak murah juga sih, maksudnya pasti. Kemudian prospek kalau 5 tahun di Kanada pasti udah kayak 80% udah PR loh. Iya, rata-rata kan 3 tahun, 4 tahun aja udah bisa banget untuk apply PR di sini. Yap. Apalagi kalau kita punya. Makanya di Aussie tuh udah susah banget chance-nya, mesti bener-bener lucky kali ya, dan mesti bener-bener particular. Kayak temanku ada yang udah sekolah pastry pun di sekolah yang bagus ya, sekolah yang terakreditasi lah, dan dia nggak bisa dapet PR juga gitu, sampai udah 10 tahun, 2 kali sekolah. Dan dia akhirnya memutuskan untuk for good balik Indo karena nggak ada jalan lain, gitu. Yes, dan waktu itu pun gara-gara itu pun alasannya Kanada lebih bersahabat lah untuk imigran, karena mereka juga butuh imigran untuk benar. Betul. Benar. Apa selain PR, selain kesempatan PR nih di future, hal apa sih yang buat kamu benar-benar pingin stay di sini? Maksudnya karena negaranya potensial banget gitu, kayak yang aku mention, ekonomi, politik. Nggak ada negara yang perfect, tapi menurutku aku suka sama prinsip dan idealisme yang ada di Kanada ini gitu. Benar. Kan. Jadi itu selain dari negaranya sendiri, aku ngerasa kualitas hidupku ya bener-bener beda gitu daripada waktu aku dulu di Indo gitu. Ini tidak, no offense untuk Indo. Iya, benar-benar. Untuk negara lain juga, ini karena personal ya, benar. Personal banget. Ini soal aku ngalamin. Jadi aku sharing I think my quality of life is better when I'm here gitu. Iya, jadi aku ngerasa sini tuh orang datang dari berbagai negara dengan budaya mereka masing-masing gitu, terus kayak tapi aku ngerasa aku lebih terbuka dengan saran, dan aku kayak nggak cuma stay di satu budaya kita, tapi kayak bisa ngelihat lebih luas gitu. Iya, betul, karena Vancouver itu
kalau teman-teman datang ke sini itu bener-bener dari semua negara di seluruh belahan dunia tuh ada. Ada, hampir ada ya. Iya, aku pun punya teman pertama kali orang Slovakia, orang Gabon dari Afrika, orang Lithuania, itu pun gara-gara di Kanada gitu. Waktu di Aussie, ya banyak teman-teman dari berbagai ras ya, dari white atau brown atau Latina, tapi nggak se-diverse di Kanada. Iya, benar. Gitu. Jadi benar-benar open-minded, benar-benar bisa belajar culture lain, kepribadian lain, itu seru banget menurut aku. Iya, benar banget. Terus kalau dari segi sosial gimana nih, Git? Maksudnya dari segi income lah, pendapatan, kamu ngerasa sama di Aussie bedanya gimana? Sama yang di Kanada? Beda jauh. Bisa beda jauh banget. Karena secara UMR di Vancouver sekarang 14, sekian kan ya? Iya, 14,6. 14,6 tahun 2020. Sedangkan di Aussie itu tahun 2017 aku kerja retail, itu 24 per hour. Itu emang gede banget dan itu standar. Wow. Temanku ada yang kerja jadi cook, dia dapat 28 per hour. Gitu. Ada juga yang senior retail assistant gitu bisa 28, 29. Yeah. Jadi emang besar banget di Aussie itu. Tapi memang tergantung city ya. Sydney aja sama Melbourne itu beda. Meskipun bedanya nggak jauh, tapi ada perbedaan gitu. Jadi nggak bisa disamain meskipun tergiur gitu. Oh, Aussie gede banget gitu ya. Bisa seminggu bisa berapa puluh juta gitu kan. Ya iya, tapi akomodasinya juga gede gitu loh. Sedangkan Vancouver memang lebih kecil daripada di Aussie. Tapi kalau kamu mau tinggal agak jauh dari downtown, itu akomodasi banyak yang murah-murah. Murah, ya, agak murah ya. Intinya masih bisa nabung. Iya, intinya masih bisa nabung. Baru student, kayak kita ini, maksudnya aku kayak startnya tuh dulu 13 something deh, kalau nggak salah. Aku pertama kali kerja di sini 12,65. Iya, itu waktu masih 2018 kan. Dari 24 jadi 12,65. Iya, jadi jangan expect. Pajak lagi. Iya, belum dipotong pajak. Dan Kanada tuh pajaknya nggak main-main, guys. Ya nggak main-main, tapi bagusnya di sini tuh karena ada, jadi kita bayar kayak EI, bayar CPP itu buat kita juga gitu, bukan cuma buat pemerintahannya gitu loh. Iya. Meskipun kita bayar pajak tinggi, tapi itu buat kita juga, kayak kita bayar pensiun, terus kita bayar EI, jadi besok-besok emergency kita bisa pakai gitu, kita bisa claim. Bangga sih bisa tinggal di negara yang care sama imigran juga gitu loh. Iya, benar banget nih, aku setuju banget. Di pandemi ini kan. Iya, di pandemi ini. Yang di lay off bisa apply SERP sampai 2.000 per bulan, itu negara mana lagi gitu. Iya, benar banget. Dan itu kasihnya nggak main-main loh, Git. Maksudnya international student lah, yang mostly kayak kita itu sebenarnya bayar, kayak kita itu cuma tahu sekolah doang. Terus dikasih duit sama pemerintah dari uang IA yang udah kita bayar selama kita kerja, kan? Betul. Dan nggak susah, proses apapun paperwork di Kanada itu gampang. Gampang banget gitu.